Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah baik Bapak, sehat. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sebelum, kita mulai proses kucing ini, di sini saya berperan sebagai, seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses kucing dengan kucai nantinya. Namun sebelum Ibu mulai percakapan ya, ini ada beberapa hal yang, saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya. Nanti juga Ibu akan mengetahuinya, jadi kita sama-sama tahu nggih, Bu, nggih. Ya Bapak. Terus nah, nanti untuk rubrik penilaiannya, yang akan menjadi pengamatan saya adalah, saya berharap, dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, terus kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari kucing yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh nggih Bu nggih. Ya Terus Pak. kemudian mendengarkan aktif dan menganjurkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nggih. Tentunya dengan teknik rasa nggih Bu nggih. Dan juga saya harapkan nantinya Ibu dalam proses percakapan ketika melakukan kucing, Ibu jangan lupa menerapkan alur Tirta nggih, dari Tirta, yaitu menentukan tujuan umum, kemudian identifikasi rencana, dan juga tanggung jawab nggih, Tirta nggih. Terus ini rubrik penilaiannya yang akan saya ajukan, jadi acuan saya nggih dalam proses mengobservasi, bagaimana mungkin Ibu bisa memahaminya nggih? Siap, iya Bapak. Nggih. Oke Ibu, kalau begitu selanjutnya ini, sebelum dimulai untuk proses kucingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh saya tanyakan nggih Bu nggih? Boleh Bapak, monggo. Untuk pertanyaan pertama Bu nih ya, Bu Indri, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu Indri kembangkan dalam proses percakapan ini nantinya? Iya. Baik Pak Eko, adapun kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan ada dua ya Bapak ya nanti, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Bapak. Oh nggih, luar biasa nggih Bu Indri nggih, mendengarkan, aktif dan mengajukan, pertanyaan yang berbobot. Nah, dari, 2 kompetensi ini nggih Bu Indri nggih, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik nggih, ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan tersebut? Iya, Pak Eko. Nanti untuk kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan ya, Pak Eko, yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya untuk menemukan solusi-solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Begitu, Pak Eko. Nggih, baik. Memang mendengarkan nggih adalah salah satu kunci nggih, agar bisa menggali baik hal, dari seseorang kucing nantinya. Nah, Ibu untuk yang pertanyaan terakhir nih ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tunjukkan dalam proses percakapan nantinya dengan kucing ini nggih? Ya, Bapak, untuk indikator keberhasilan yang saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui, Pak Eko. Nggih. Itu nggih, baik. Oke. Semoga dari indikator yang, sudah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya ya, yang meliputi tadi tirta, kemudian, menjadi ide yang solusi, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Mungkin hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan dan selebihnya setelah ini silakan Ibu Indri bisa memulai percakapan dengan host-nya
dan saya harap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau keterbukaan. Ya, terima kasih Bapak. Nggih, monggo sudah siap nggih Bu Indri nggih? Siap. Siap, Pak. Nah, baik, silakan dimulai proses coaching-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Indri. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Amin? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Tadi juga aktivitas yang saya laksanakan di kelas juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, Ya, seperti itu, Ibu. Iya. Ini tadi Pak Amin message chat saya ya. Tadi katanya mau ngobrol-ngobrol nih ya. Sebenarnya ada apa ini, Pak Amin? Ya, ketika tadi kan setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan MPLS selama 1 minggu, kemudian tadi sudah mulai pelaksanaan KBM, ya seperti biasalah Bu, ada permasalahan KBM, pelaksanaan KBM di kelas saya. Itu ada beberapa permasalahan yang terjadi, seperti itu Bu. Iya. Baik Pak Amin, ini waktu kita kan singkat ya Pak Amin ya. Nanti kira-kira nih Pak Amin, dari percakapan kita ini nanti apa yang diharapkan oleh Pak Amin? Harapannya nanti di pembelajaran saya yang selanjutnya itu bisa berlangsung dengan baik, karena anak bisa mengikuti dengan aktif, dan nantinya ya pembelajaran itu menyenangkan lah bagi anak-anak itu Bu, seperti itu. Iya. Apakah ada masalah yang dihadapi oleh Pak Amin dalam pembelajaran? Tadi kan katanya mau ngomong-ngomong ini, sebenarnya ada apa ini gitu loh. Jadi tadi itu setelah saya melaksanakan pembelajaran di kelas, itu ternyata ketika saya melaksanakan pembelajaran itu kesiapan anak-anak itu kurang. Jadi entah itu karena mungkin liburan panjang sekolah kemarin atau kegiatan ditambah dengan kegiatan MPLS sehingga kesiapan anak-anak dalam belajar itu kurang gitu loh. Sehingga tadi ketika saya memberikan pembelajaran ya masih ada anak-anak yang bahkan mungkin tidak aktif sama sekali. Kemudian anak-anak juga masih sibuk dengan gadgetnya, padahal ya kita tadi sudah juga membuat kesepakatan kelas seperti itu. Ya, jadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Amin ini anak-anak itu dalam pembelajaran mungkin setelah MPLS ini ya hari pertama kurang aktif seperti itu, betul Pak Amin? Betul Ibu, Ya, jadi kurang ada keaktifan di anak-anak. Menurut penelitian atau Pak Amin mungkin sudah menelusuri ini kira-kira anak-anak itu tidak aktifnya kenapa ya Pak Amin? Nah, tadi selama kegiatan pembelajaran itu sudah saya amati anak-anak, beberapa anak mengapa kok tidak aktif, mereka itu mungkin capek, lelah, ada yang ngantuk juga, kemudian ada yang mereka aktif secara sembunyi menggunakan HP-nya seperti itu, banyak yang seperti itu anak-anak. Nah, kemudian Pak Amin, kira-kira ini ya kondisi seperti apa yang Pak Amin harapkan terkait tentang murid-murid dalam pembelajaran Pak Amin? Kondisi idealnya seperti apa harapannya? Kondisi idealnya ya anak-anak mengikuti pembelajaran saya dengan baik, satu memperhatikan, kedua kita ajak untuk untuk berdiskusi secara kelompok, kemudian kelompok itu aktif di dalam kelompok tersebut mereka juga aktif seperti itu. Sementara yang saya pantau kan tidak itu. Baik, jadi harapannya anak-anak semuanya aktif ya Bapak ya. Nah, apakah ada cara yang bisa Bapak Amin lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid agar mereka itu bisa aktif dalam pembelajaran sehari-hari ke depannya, mungkin mulai besok atau entah kapan, seperti itu Pak Amin? Kira-kira ada? Setelah saya melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, saya berpikir kira-kira saya, oh iya, memang ini butuh hal-hal yang baru untuk anak ini, hal-hal yang baru, misalkan yang membuat mereka tertarik. Jadi mungkin saya harus menyampaikan dua pelajaran. Karena tadi juga belum selesai saya sampaikan juga
seperti itu. Tujuan belajar itu apa, dan penggunaan pembelajarannya itu apa. Kemudian tadi saya juga belum sempat menambah melakukan speaking biar anak lebih fit melanjutkan bahasa mereka. Mungkin itu Bu, mungkin beberapa hal itu yang akan saya kombinasikan dengan penggunaan media pelajaran yang menarik untuk anak-anak. Mungkin yang tadi saya gunakan kurang menarik Bu, seperti itu. Seperti itu, iya luar biasa sekali loh Pak Amin. Nah, ini kalau misalnya di persentase begitu ya, kira-kira tingkat keberhasilan dari metode yang Pak Amin lakukan ini kira-kira berapa Pak Amin? Dari 1 sampai 100% begitu, berapa Pak Amin? Yang akan kita terapkan itu Bu ya? Iya. Nah, paling tidak kalau untuk tingkat keberhasilan mungkin kalau untuk mencapai 100% kayaknya belum Bu, tapi paling tidak mungkin bisa nanti di angka 80% atau 75% anak sudah bisa aktif mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Soalnya yang 20% mungkin butuh waktu juga. Iya. Seperti itu. Pak, iya, baik sekali Pak Amin, sudah di atas paling tidak 70% katanya Pak Amin tadi ya. Nah, kemudian Bapak, adakah langkah-langkah yang akan Bapak lakukan terkait dengan metode yang Bapak ambil tadi? Langkah-langkah apa yang diambil kira-kira? Itu ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Iya. Satu, yang pertama, saya perlu banyak belajar bagaimana membuat ice breaking yang menarik. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya berkaitan dengan modul ajar yang saya gunakan, saya harus memperbaiki. Itu bagaimana bisa agar menampilkan pembelajaran yang menarik untuk anak. Yang ketiga, ya tadi, media pembelajaran ini juga sangat mempunyai peran bagaimana agar bisa termotivasi untuk belajar. Dan yang keempat, tentunya kehadiran saya sepenuhnya di kelas untuk anak-anak. Seperti itu, Ibu. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Amin. Ya, kemudian ini Pak ya, kira-kira butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Amin untuk menyusun rencana yang sudah luar biasa tadi? Sebenarnya tidak butuh waktu yang banyak sih Bu untuk menyusun rencana itu. Insya Allah dalam 1 pekan ini akan saya susun bagaimana nanti itu bisa terselesaikan, dan pekan depan insya Allah sudah bisa saya terapkan di kelas yang tadi saya ajar itu Ibu. Seperti itu. Iya, tadi tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak ya, karena sudah urgent juga. Nah, kemudian adakah dukungan yang diperlukan oleh Pak Amin untuk mensukseskan rencana aksi yang sudah disusun oleh Pak Amin tadi? Ada Bu. Iya, apa? Coba. Ya, dukungan utamanya dukungan dari rekan-rekan sejawat saya. Nah, tentunya itu saya untuk menghadirkan bagaimana cara memberikan menyusun media pembelajaran itu kan saya juga harus belajar pada teman-teman, soalnya kan kemampuan saya juga terbatas. Kemudian untuk ya tadi berlatih ice breaking itu juga saya butuh panduan teman-teman juga. Mungkin teman-teman punya tip and trik sendiri bagaimana untuk memotivasi anak-anak biar termotivasi dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu Ibu. Iya, alhamdulillah. Kemudian Pak Amin, kira-kira komitmen apa nih yang Pak Amin ambil ketika sudah melaksanakan rencana aksinya tadi? Kira-kira komitmennya apa nih ke depannya? Komitmen saya jelas Bu, saya akan mencoba dengan cara ini akan saya laksanakan yang tadi saya utarakan ke panjenengan. Itu nanti akan saya laksanakan. Kalau toh nanti hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tentunya saya harus berinovasi lagi. Saya harus berkomitmen bagaimana mencari solusi yang terbaik agar nantinya apa yang saya harapkan itu bisa berhasil. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Sudah sangat semangat ini Pak Amin. Nah, ini saya sepertinya banyak belajar juga ini dari Pak Amin ini ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya ini Pak Amin setelah kita berbincang-bincang tadi? Ya, saya lega sih Bu. Saya lega, saya merasa nyaman karena paling tidak saya bisa mengutarakan apa yang menjadi beban saya setelah melaksanakan pembelajaran tadi Ibu. Seperti itu Ibu. Dan tadi juga Ibu sudah banyak membimbing saya sih sebenarnya, sehingga saya bisa menemukan step-step mana nanti yang harus saya ambil
untuk pembelajaran berikutnya, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi semoga nanti penerapannya lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak Amin ya. Amin amin. Ya Bu, terima kasih. Ya. Nggih. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, Pak Amin? Atau sudah cukup? Sudah cukup Ibu. Mungkin nanti kalau nanti ada pertemuan lanjutan nanti mungkin saya akan sampaikan apa nanti yang menjadi kelemahan di yang kemarin metode yang saat ini kita bicarakan dan kelemahan apa nanti yang muncul di waktu pelaksanaannya. Seperti itu Ibu. Ya, terima Nggih. kasih Pak Amin. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri Pak. Ya Pak Amin ya. Assalamualaikum Nggih, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Amin. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Oke. Baik Bu Indri, tadi saya sudah mengamati nggih proses dari percakapan Bu Indri dengan Kuje nggih, dengan Pak Amin nggih. Dalam proses pusing tadi ya, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ini ya catatan yang saya catat tadi sama proses kucing, saya ingin menanyakan beberapa hal ini Bu Indri. Boleh ya Bu Indri ya? Iya Pak, boleh Bapak. Iya, gini Bu Indri. Pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan kucing dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses kucing tadi Bu Indri? Iya, menurut saya Bapak, saya dalam proses kucing tadi saya sudah menerapkan alur tirta ya Pak ya, dan kemudian di mana alur tirta tadi dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga menurut saya sih tadi Pak ya, kalau salah mungkin bisa dianulir oleh Bapak Eko ya. Saya sudah mengajukan berusaha ini Pak. Sebelum mengajukan pertanyaan, tentunya saya sudah menerapkan kehadiran penuh saya, sehingga saya merasa tidak kesulitan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa tadi, Pak Eko. Nggih. Iya Bu Indri. Ini yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya tadi ya, setelah saya catat dari proses kucing tadi nggih. Memang sudah memberikan sebuah prinsip nih sebagai kemitraan. Itu terbukti bahwa tadi ketika ngobrol ya merasa setara, tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif nggih, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas nggih, dari seorang Kuje untuk melakukan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi nggih. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot nggih, agar memaksimalkan potensi dari seorang Kuje. Dan juga Ibu sudah memberikan kepada sebuah inti dari Kuje, yaitu sesuai dengan alur tirta ya, supervisi. Tadi Ibu sudah mengharapkan ada 2 ya. Tadi ya setelah proses menggunakan 2, yaitu menggunakan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot nih. Betul. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Bu Indri nggih. Paling penting itu dari proses tadi saya juga mencatat bahwa sudah melakukan percakapan dengan alur tirta juga tadi ya. Di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan nggih, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi tadi nggih, dan yang terakhir mungkin tanggung jawabnya nggih kepada Kuje untuk melaksanakan proses yang telah dilaksanakan proses yang telah direncanakan oleh Kuje. Alhamdulillah nggih, secara gambaran umum nggih dari catatan saya Ibu tadi sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik, luar biasa Bu Indri nggih. Ya Bapak, terima kasih. Nggih. Ini ada pertanyaan terakhir nggih, Bu Indri nggih. Iya Pak. Mungkin iya.
Ibu ya, jadi berdasarkan, hasil kucing tadi nggih, Ibu kira-kira ini kompetensi, apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kucing tadi? Iya, baik Pak Eko, terima kasih. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu adalah kehadiran penuh mungkin ya Pak ya, yang mana mungkin Hmm, tadi saya merasa ada sedikit unek-unek begitu dari coach saya. Nah, seharusnya mungkin saya menggunakan teknik stop mungkin Pak ya, agar lebih rileks, agar coach saya lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Bapak. nggih nggih, baik nggih. Kehadiran penuh atau present itu menjadi apa ya, harapan nggih Ibu agar, lebih bisa dikembangkan dan, saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan ya dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tetapi juga potensi yang lain mungkin nggih, Bu, nggih. Agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan dalam, kucingnya terhadap, mitranya dan atau rekan nanti yang menjadi kucingnya nggih, Bu, nggih. Dan saya juga berharap semoga, proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu untuk agar nantinya ke depan ketika memberikan kucing, juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma kucing. Ini Siap. terutama dalam penyampaian atau pelayanan kucing Ibu tetap, pada alur tirta ya, yaitu alur tirta tetap melaksanakan, terus dan terima kasih Ibu Indri nggih, sebuah proses yang sangat luar biasa Bu Indri ya, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya nggih, Bu, nggih. Siap, terima kasih Bapak, terima kasih atas doanya dan juga waktunya Pak Eko sudah menyempatkan. Sama-sama Bu Indri nggih. Mungkin itu saja nggih Bu Indri nggih, Siap. kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.